tangga remah yang pakai buat syuting meninggal. Benar. Ada yang orang meninggal di situ. Lalu apa yang terjadi? Depan langsung bangun teratak. Waduh. Tenda, kursi-kursi udah warga rame kan langsung guyup gitu lah. Dan kami diusir. Nah, dan satu lagi karena itu film horor, kan aku harus ada adegan teriak-teriak. Terus sama orang lokasi dan sama produser. Aku rasa bayang aku. Maksud kayak Za ini udah boleh nih kita tetap syuting. Tapi jangan ada teriak gimana? Waduh, bengoknya dubbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Hari ini Sobat Mas Bagus kedatangan narasumber, yaitu anak muda di mana di waktu dia SMA dia sudah memulai membuat film dari alat yang sederhana dan mungkin menghasilkan hasil yang maksimal menurut versi beliau. Kita kenalkan dengan Mas Sinten. Halo. Halo. Dengan Mas siapa ini? Riza. Wah, sebelum masuk nih Mas, ya toh, ben koyo cah nom-nom kayak gini. Iya. Pertanyaan yang cepat harus dijawab menurut panjenengan, ya toh. Menurut panjenengan film yang panjenengan suka tapi di luar ekspektasi jenengan. Yang suka Yang panjenengan suka tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang jenengan pikirkan. Iya. Ekspektasi yang oke apa yang jelek nih? Yang baik dulu aja Yang lah. baik. Oke. Film yang oke tapi tidak sesuai ekspektasi. Yang barusan aku nonton deh. Ada judulnya Petualangan Anak Penangkap Hantu. Petualangan angkat. Jadi secara konsep tuh sebenarnya menarik. Konsepnya ya Mas ya. Tapi memang secara eksekusi masih kurang. Masih kayak, ini bisa lebih lagi nih. Oke. Yang kedua, sebagai sutradara, Mas Riza adalah tipikal orang yang seperti apa sih? Yang sutradara yang demokratis. Aku suka untuk mengajak diskusi orang-orang yang terlibat dalam karyaku gitu. Karena bisa dibilang kalau film itu kan kerja kolektif. Jadi bukan cuma sebatas sutradara memberikan arahan, tapi juga memberikan ruang untuk berkarya. Membaur baik, ya Mas? Baik buat aktornya atau buat kru-kru yang terlibat. Humble sekali Mas Riza. Yang terakhir Mas, 3 kata yang orang nggak tahu tentang dunia perfilman. 3 kata yang orang-orang nggak tahu. Aku juga nggak tahu apa yang orang-orang nggak tahu. Tapi Wah, iki angel iki. Mungkin istilah yang kadang jarang orang tahu, depth of field. Depth of field? Apa itu? Penjelaskan dong. Depth of field itu kedalaman. Sebuah Apa cerita kok tiba-tiba ya? jadi ngeblank? Pokoknya kedalaman lensa. Depth Apa of sih kalau field. jadi aneh? Definisinya pokoknya itulah. Terus habis itu 8 sequence. 8 sequence. Itu delapan, urusan dalam tak kira 8. cerita. Kemudian triangle of film. Triangle of film. Apa itu Mas? Jadi 3 orang yang biasanya memulai sebuah film. Produser, sutradara, dan juga Oh, di balik layar penulis. berarti ya? Di balik layar. Oke, mantap. Teoritis abis ya jawabannya ya. Nggak apa-apa, itu mungkin semua orang Iya, nggak iya, tahu iya. toh Mas, tapi panjenengan tahu ya toh. Sebelum masuk lagi Mas Riza, panjenengan tuh asli Jogja. Asli Jogja. Oh, SMA, mulai dari SD dari sini. Dari TK. Dari TK mana? Iya. Memang lahir, tinggal, hidup Di sini ya. di Jogja. Hidup Kuliah dan di mana berkembang. Mas kalau boleh tahu? Kuliah Jogja juga. Kuliah Jogja. Jurusan Awalnya broadcast, terus lanjut ke film tapi di Solo. di Solo. Di Isi? ISI. Isi Mburi UNS itu. Iya, sebelahan. Lah, tonggoku berarti. Dengar-dengar gini Mas Riza, dari cerita yang saya dengar, panjenengan itu adalah yang meng-create film Makmum pertama ya? Iya, film pendeknya. Film pendeknya. Itu awal mulanya gimana Mas Riza kalau boleh tahu? Jadi itu pas masih kuliah. Saya sama teman-teman saya, ada kami bikin kayak kelompok kecil-kecilan bertiga. Ada saya, ada Mas Dion, ada Vidya. Kami kayak orang yang seneng dan pengen belajar bikin film. Gitu. Terus yaudah waktu itu sempat ikut kompetisi ide cerita. Jadi ngumpulin proposal ide. Nanti kalau menang dibiayain bikin film. Tahun berapa itu Mas Riza? 2014. Oke. Nah, kami udah masuk-masuk sampai ke tahap finalis.
tapi nggak menang. Oke. Jadi habis itu kayak masa segini doang nih kita nggak jadi bikin film, terus ya udah kita bikin film beneran yuk gitu. Kita bikin film kecil-kecilan. Ada satu film yang kami bikin dulu judulnya Jaket Lusuh. Nah itu prosesnya cukup melelahkan ya buatku. Kayak pindah-pindah lokasi, harus izin sana sini, berhari-hari. Cukup capek, terus habis itu kayak mager ya. Kita bikin film lagi yuk, tapi kayak karena masih keinget sama yang Jaket Lusuh itu, so aku bikin yang nyantai aja lah. Berarti Jaket Lusuh itu ke pending Mas Riza? Oh jadi udah jadi. Terus habis itu bikin lagi, tapi horor yuk gitu. Nah Jaket Lusuh itu sebenarnya film drama. Cuma memang ada bawa soal arwah gitu, jadi orang mikirnya itu horor. Padahal sebenarnya arwah bukan untuk sebagai buat nakut-nakutin, tapi buat dramatisasi aja. Nah kemudian kita bikin horor beneran yuk, gara-gara orang kan ngomongin Jaket Lusuh horor kan, kita bikin horor beneran. Tapi karena aku mager, jadi kayak aku pengen syuting yang kayak semalam aja selesai, sehari selesai satu lokasi, mungkin orangnya juga talentnya dikit aja, 2 orang kalau bisa atau 3 orang gitu. Sampai akhirnya aku pikiran, aku sering denger cerita tentang orang yang lagi sholat dan ngerasa ada yang ngikutin. Terus kayak temanku, lah iya Nat, aku juga pernah dengar cerita tentang itu. Ini juga saya saling menyambut cerita itu kayak, oh ternyata banyak yang ngalamin. Terus coba riset juga ternyata banyak. Yaudah kita angkat soal itu yuk. Waktu itu aku sama teman-teman yang bertiga ini kita coba rundingin mau dibawa ke arah mana ceritanya, seperti apa. Dan akhirnya yaudah kita develop sampai sekitar 3 bulan, syuting akhirnya semalam. Walaupun sebenarnya akhirnya kita syuting 2 malam sih karena ada tragedi. 3 bulan itu apanya Mas? 3 bulan itu dari awal sampai selesai. Di awal sampai selesai. Jadi mungkin 2 bulan buat ya big develop scriptnya, sampai akhirnya syuting 2 malam itu dalam 1 minggu. Karena sebenarnya kita syuting semalam selesai. Dari kayak habis isya sampai subuh. Tapi ada tragedi. Filenya korup. Filenya rusak. Terus akhirnya ya nggak semua sih, ada di beberapa part gitu. Akhirnya ya udah kita syuting lagi minggu depannya. Karena kebetulan kan memang teman-teman masih pada kuliah dan itu syutingnya di Sabtu malam kan ke Minggu pagi. Terus ya udah kita syuting di Sabtu malamnya lagi di minggu depan. Di minggu depannya. Tapi ya cuma part sedikit tapi tetap semalam. Gitu sih. Selama panjenengan syuting dengan teman-teman, itu ada kejadian aneh nggak Mas selama syuting? Ada, tapi bukan aku yang ngalamin. Apa itu Mas kalau boleh tahu? Jadi kalau di filmnya itu kan ada kayak semacam lorong panjang ya, dan di ujung lorong tuh ada memang pintu yang tertutup. Nah itu sebenarnya di balik itu ada kayak tangga. Dan tangganya langsung bersebelahan dengan lapangan. Lapangan. Jadi itu memang udah paling pojok dari gedung ini. Nah di situ kan dikasih lampu tuh, pintu tutup dan otomatis harus ada yang nungguin dong. Ada satu orang temanku yang nungguin di sana dan dia merasa mendengarkan suara-suara apalah, padahal itu kan gedung memang berapa kosong itu ya. Mas syutingnya? Kita syuting dari semalam dari isya sampai waktu kejadian ini kok. Aku lupa pastinya ya, pokoknya ya sekitar malam itulah pokoknya. Terus padahal gedung itu kosong, itu gedung 4 lantai dan memang sudah nggak dipakai 4 tahun 5 tahun, udah terbengkalai. Terus kami pakai di lantai 2-nya. Itu setnya di mana? Solo, Jogja? Jogja. Ya. Terus sempat juga ada temanku yang lain, nah dari bawah baru datang malam-malam juga, mencium aroma busuk, wangi justru, bunga melati atau apa aku lupa juga. Tapi itu aja sih. Nah kebetulan karena waktu itu juga sebenarnya si asrama itu, gedung itu ya, terkenal lumayan agak, iya. Jadi waktu itu kami mencoba berjaga-jaga buat ada tim doa. Apa ya? Jadi tim doa ini jadi ketika kami syuting, jadi habis kan tadi saya bilang ada tangga, sebelahnya lapangan, sebelahnya itu masjid. Nah, si tim doa ini tugasnya sholat di masjid buat mendoakan kami. Oh, alah. Gitu buat istilahnya menjaga lah ya, membentengi ya. Betul. Mantap tim doa ini kon sholat kon cukup masjid. Sete ning liyane ya. Betul. Gitu. Betul Tapi sekali. Mas Reza posisi di waktu itu sebagai penulis atau yang nulis ada temanku namanya Vidya itu, salah satu di antara 3 orang itu. Saya jadi sutradaranya. Nggak produser juga sih sebenarnya bareng sama Vidya. Sutradara film pendek Makmum. Ya. Tugas sutradara itu apa sih Mas? Rumit nih, panjang nih. Singkatnya. Sederhananya adalah mengubah. Kan
bahasa penulis naskah itu kan skenario kan, tulisan. Oke. Nah, sutradaranya itu tugasnya mengubah tulisan menjadi bahasa visual audio. Oke. Nah, caranya gimana? Kalau dari visual kan berhubungannya dengan kamera. Oh, berarti dipecah oleh beberapa shot. Nah, di dalam shot itu kan yang kelihatan apa? Oh, ada lokasi, ada artistik, ada lampu, ada aktornya, mencari orangnya, cari casting lah. Terus kalau dari audio ya bagaimana mau sound desainnya, musiknya. Nah, itulah bagaimana kita sebagai, aku suka mengibaratkannya tuh kayak nahkoda kapal. Oke. Jadi satu kapal ini punya tujuan pasti, misalnya dari Banyuwangi ke Bali gitu kan, mau ke Bali. Oh, kita udah punya tujuan yang jelas. Dan sutradara ini punya chief ya kan, punya awak kapten, awak kapal gitu. Kayak yang satu megangin layar, yang satu megangin apa perahu, yang satu megangin apa gitu, satu megang navigasi. Nah, mereka pasti punya idealis masing-masing. Kayak, ini layarnya harus dibuka selebar mungkin biar anginnya kenceng, kapalnya sesuai dengan analisa dia lah ya. Bener. Terus si yang punya kapal gimana, ini A, B, C, D, E gimana. Tapi kita harus tahu bahwa sutradara itu punya visi. Kita tahu mau ke Pulau Bali, tapi lewat mana itu? Nah itu yang ngarahkan. Itulah yang ngarahkan sutradara. Oh, kita belok kanan, kita ngerem dulu dikit, kita majuin dikit gitu. Pengarah gaya berarti ya Mas ya? Iya, pengarah keseluruhan lah ya. Keseluruhan ya. Awal mulanya gimana Mas itu sebelum jadi sutradara, kenapa bisa tertarik dengan film? Sebenarnya waktu SMP, sebenarnya awalnya aku tertarik dari TV dulu sih. TV. Mungkin karena dari kecil nonton acara TV ya? Apa TV-nya nih? Acara TV, masa teknisi TV. Jadi nonton TV itu kayak jadi kehidupan sehari-hari dari kecil lah. Terus kayak menarik ya TV ya. Terus apalagi tahun 2000-an kan acara horor banyak banget kan. Iya, 2000 kan sama berarti satu leteng. Terus dari itu salah satu yang bikin kenapa aku suka media lah ya, media, film, terus suka TV juga dan juga suka horor. Tapi sampai akhirnya pas waktu SMP aku pertama kali nonton bioskop di Bioskop Mataram waktu itu di Jogja. Itu horor kebetulan. Nah itu aku merasakan, oh ternyata ada dunia yang menurutku lebih dari TV. Jadi kayak untuk nonton bioskop kan orang harus effort ya, datang ke bioskop, ngeluarin uang buat bensin lah, apalah, masih bayar tiket, terus duduknya nyaman, sofa adem, wah kayak megah gitu, layarnya lebar, terbayarkan lah ya. Kayak wah ini kayaknya dunia yang mau aku geluti gitu. Geluti lah gitu. Akhirnya mulai lah. Walaupun sebenarnya mungkin nonton film dari TV juga nonton film ya, tapi kan experience-nya beda. Ada experience lain yang aku dapatkan ketika nonton film di bioskop. Ya dari situ lah sebenarnya mulai suka dengan film. Terus mulai ngulik-ngulik video tuh SMP akhir dan baru beneran mulai coba bikin film tuh SMA. Tapi memang masih sangat sederhana ya, kayak semuanya aku megang sendiri. Kamera pun juga kamera pocket kecil gitu, kamera digital. Gitu. Berarti orang bikin film itu tergantung nawaitunya dia Mas ya, bukan karena part-partnya emang harus ada ini dan itu, walaupun untuk maksimalisasi tetap harus ada itu ya. Iya dulu karena memang apa ya, karena aku di SMA biasa ya, maksudnya bukan SMK multimedia. Jadi memang ya udah apa-apa melakukan sendiri kecuali yang main ya. Iya tergantung berarti niatnya Mas Reza kan. Betul. Dari kesederhanaan jenengan toh. Baru mulai punya apa ya, tim yang agak proper yang kayak kamera ada yang megang sendiri, lampu ada yang megang sendiri, ini itu baru kuliah. Tapi selama jenengan SMA sampai kuliah itu terus berkarya Mas? Iya, SMA kayak ada mungkin 4 atau 5 film atau berapa. Oh SMA? Kebetulan kan ikut teater juga, jadi untuk aktor sih aman teman-teman saya sendiri. Kalau buat, ya akhirnya saya jadi belajar jadi penulis, belajar jadi sutradara, belajar jadi kameramen, belajar jadi editor. Oh kabeh ya Mas ya? Semuanya akhirnya. Walaupun memang waktu itu walaupun dibilang penulis tapi nggak beneran yang nulis kayak sekarang ya, yang kayak ada skenario dengan formatnya kayak gitu, nggak. Cuma kayak paling bikin oret-oretannya, jalan ceritanya, terus kayak misalnya ada temanku, nanti ngomong ini ya, intinya ini. Oh ya oke. Kayak gitu doang. Jadi improve masing-masing ya? Iya, improve masing-masing. Ya? Itu pun belum ngerti pecahan shot, ya udah kamera kayak ngikut aja. Kamera satu, oh ya ini ngomong ini, udah gitu. Habis itu baru mulai kayak neliti, oh ternyata kamera tuh pindah-pindah ya, oh dari sini, oh di-cut ke sini, oh di-cut. Baru learning by doing sih. Oke. Kalau nggak gara-gara syuting ya nggak tahu gitu-gituan. Geri. Makanya sebenarnya aku lihat sekarang, wah bahkan berapa waktu yang lalu aku bisa juri film SMA, SMK.
wah itu luar biasa, bagus banget. Filmnya Bagus, hasilnya bagus banget baik secara cerita maupun secara teknis yang ya apalagi sekarang kemajuan teknologi lebih ya Mas. Jauh ya, maksudnya kayak dari handphone orang udah bisa bikin film, terus dari media belajarnya juga lebih mudah. Tapi gini Mas Reza, panjenengan mengalami nggak fase di mana perkembangan zaman sekarang itu kemajuannya teknologi baik secara pola pikir, secara teknologi itu kan sangat pesat ya Mas. Tapi jenengan ngalami nggak secara culture budaya atau etika itu berkurang? Aku tidak mau mengeneralisir, tapi aku rasa mungkin setiap generasi itu punya trigger sendiri. Apa ya? Pandangannya masing-masing dan kayak struggle-nya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi dan mungkin setiap generasi akan benci dengan generasi bawahnya gitu. Bukan benci juga sih, ada hal-hal yang kayak aku dulu nggak gini, harusnya kayak gini. Tapi memang aku juga ngalamin, terutama mungkin yang berhubung aku ngajar juga ya, orang-orang yang mahasiswa yang masuk di generasi pas pandemi kemarin tuh kayak jauh berbeda dibanding yang di luar pandemi. Yang ngalamin waktu SMA-nya pandemi ya khususnya. Terus tiba-tiba kuliah pas sudah offline, wah kayak berasa keluar dari kandang gitu kan. Baung-baung ngono lho. Iya, ngeraung-raung banget. Iya, mungkin aku bisa berpandangan seperti itu kan karena ya teman-teman saya kan banyak yang lebih tua atau Mas gitu. Makanya sekarang orang-orang sekarang tuh saya salut loh, pinter-pinter hebat-hebat dan exposure banget gitu cara dia berkarya dan apapun itu. Tapi secara budaya kok kurang gitu. Ada salah satu teman saya yang bilang sama kayak jenengan itu, dia punya pandangan dan kenyamanan diri di divisinya. Logika simpel saya gini, kita yang orang tua maksudnya orang tua aja kok amal tadi aku ketok tua ya. Maksudnya di divisi orang tua itu memandang bahwa generasi sekarang itu maju. Kenapa generasi yang maju tidak memandang ke belakang bahwa sebelum kalian tuh ada generasi yang lebih maju dengan kesederhanaan mereka gitu loh. Gitu Mas? Yeah. Benar nggak? Iya. Yeah. Kayak gitu. Kembali lagi Mas, dalam proses kesukaan jenengan untuk berkarya di divisi film, keluarga mensupport nggak Mas? Kalau boleh tahu. Kebetulan keluarga nggak ada yang di bidang film, bahkan tidak ada yang di bidang seni sebenarnya. Tapi alhamdulillah support. Kalau nggak support ya tidak akan boleh kuliah di broadcast, apalagi kuliah di film. Mungkin akan kedokteran lah atau apalah. Kebetulan kan SMA aku juga SMA yang cukup unggulan ya di Jogja. Yang di Jogja. Jadi ya kayak pindahannya tuh ke UGM, ke UI gitu-gitu. Jadi ketika SMA di Mas jenengan nih? 8. Jadi ketika memang di SMA akhirnya kuliahnya nggak di tempat-tempat kayak gitu atau ngambil jurusannya semacam itu ya itu menurutku juga support juga dari orang tua membolehkan buat kuliah. Tapi dalam fase jenengan di waktu SMA berkarya itu dengan ya walaupun secara tidak langsung dengan tanda kutip orang tua mensupport, jenengan untuk melewati fase pengen menunjukkan ke orang tua itu bagaimana? Apakah konsistensi atau ya ini passionku, ini karyaku, ini duniaku atau bagaimana? Pasti kan ada like and dislike-nya kan? Kalau aku lebih seneng kayak ketika pulang udah ada hasilnya baru ngomong aja sih. Bahkan kadang nggak ngomong aja kayak tiba-tiba itu ada piala apa tuh? Oh ya ini kemarin menang ini. Gitu. Soalnya kan kadang karena bukan di bidangnya ya, jadi kadang daripada tidak sesuai ekspektasi. Betul. Maksudnya, misal nih, menurutku, jadi kalau di festival film itu kan ada yang memang kompetisi, ada yang non kompetisi. Okay. Jadi hanya di screening aja. Cuma untuk masuk bisa di screening di sebuah festival kan kita ngelawan entah berapa puluh, berapa ratus atau berapa ribu film yang lain. Jadi ketika bisa di screening aja itu udah prestasi lah, udah prestasi. Misal dari 1000 film yang masuk atau berapa ratus lah yang masuk, ada 5 film yang masuk untuk di screening. Salah satunya itu kan udah prestasi banget. Mungkin lawan se-Indonesia atau se-internasional nggak tahu, tergantung festivalnya. Tapi buat misalnya orang lain kayak, loh nanti ada juaranya nggak ada, oh ya wes kayak gitu. Jadi daripada aku titik puasnya sendiri-sendiri ya. Titik puasnya sendiri. Tapi aku nggak menyalahkan karena mungkin memang bukan di bidangnya. Jadi daripada aku berekspektasi pengen diapresiasi lebih tapi enggak, jadi kadang kalau beneran yang menurutku itu prestasi yang bisa dilihat orang awam baru ngomong gitu. Iya, sebelum ada hasil kita nggak akan bisa ngomong. Betul. Ya Mas ya. Gitu. Dari perjalanan jenengan Mas, pembelajaran apa yang Mas Reza dapat tentang bergelut di dunia film?
Harus bisa berkompromi dengan apapun itu. apapun itu, baik dengan orang atau dengan yang bukan orang. Saya bukan Maksudnya orang itu apa? masih bukan goib ya. Kamera gitu. Maksudnya misalnya kayak kita syuting nih, kita terkadang punya rencana yang udah rapih gitu ya. Oke. Oh kita mau syuting jam segini dengan sekian shot dan segala macam. Tapi kita pasti akan ada aja menemukan sesuatu lah di hari H. Dan menurutku dan menurut orang-orang film yang aku pernah tanya juga, justru malah itu keindahan bikin film gitu. Ada hal-hal yang tidak terduga Dinamika terjadi, lapangan ya. dinamika lapangan lah. Mungkin yang paling gampang ya cuaca misalnya, atau hal-hal yang sifatnya human error kayak orang telat, atau mungkin alatnya tiba-tiba kenapa, atau ada tetangga yang rese, atau wah banyak Kok ya no ya gitu ya. Yang terakhir kemarin yang bahkan pernah nih aku lagi syuting, judulnya Kisah Seram Untuk Diceritakan. Itu film horor. Apa? Kisah seram? Kisah Seram Untuk Diceritakan. Itu bioskop apa? Oh bukan, itu film horor. pendek. Film pendek ceritanya tentang orang yang lagi podcast ini. Tapi nge-interview orang yang indigo ceritanya. Okay. Terus dia menceritakan pengalaman dia ketika ketemu hantu. Ya. Niatnya syutingnya sehari, dari pagi sampai malam. Terus dari pagi sampai siang lah, sampai makan siang tuh kayak semuanya berjalan mulus. Nggak telat, wah enak lancar lah ya. Lancar sesuai jadwal juga on point. Kadang tuh kita udah mulai berapa jam syuting, mulai molor lah, mulai apa. Ini lancar, aku sampai ngobrol sama sebelahku. Kok kayak syutingnya terlalu lancar ya? Aku takut justru, maksudnya, aduh cobaannya apa ya nanti ya. Takutnya gitu, maksudnya biar kayak aku punya mental, pasti akan ada sesuatu, sehingga ketika terjadi sesuatu, aku nggak kaget dan aku nggak kagok. Akhirnya aku bisa berpikir jernih untuk mencari solusi daripada untuk stres atau memikirkan heboh itu lah gitu. Akhirnya bener jam 1-an lebih dikit, 1 siang. Tetangga rumah yang pakai buat syuting meninggal. Ada yang orang meninggal di situ. Lalu apa yang terjadi? Depan langsung bangun teratak. Waduh, tenda, kursi-kursi udah warga rame kan langsung guyup gitu lah. Dan kami diusir. Kayak waduh. Terus gimana itu masetnya? Tapi sempat dibungkus filmnya? Yang jelas, aku harus tetap syuting. Karena untuk syuting itu aku sudah menghabiskan puluhan juta. Dan aku hanya cuma sehari, aku nggak bisa nambah hari karena udah nggak ada uang lagi. Otomatis nggak mungkin ini. Jadi aku harus berkompromi dengan situasi itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kebetulan syutingku itu sekitar 80-90% itu indoor, dalam rumah. Ada adegan di luar, tapi memang niatnya baru diambilnya malam karena memang settingnya malam. Nah ini kan selama yang pagi dan siang aku syutingnya di dalam. Terus aku nanya mereka, misal kira-kira apa yang bisa dikompromikan? Ya intinya di depan nggak dibangun teratak, aku udah nggak bisa syuting di depan. Jadi aku bilang sama tim lokasi dan produserku, minta tolong dinegoin, kita tetap jalan syuting, tapi hanya di dalam rumah. Adegan yang di luar rumah aku hapus, aku ganti cerita buat dimasukin ke dalam rumah. Itu pun juga sempat ayal-ayalan sama warga, tapi ya... Mas, itu di dalam rumah yang orang meninggal itu? Oh enggak. Oh beda? Sebelah, tetangga. Oh iya, sorry. Nah enggak, jadi ya intinya kayak ketika mau ada orang lain atau apa, kami tidak mengganggu, ataupun sebaliknya. Nah untungnya mereka juga enggak speakeran, maksudnya ada enggak yang ada toanya itu ya? Oh itu alhamdulillah sih enggak ada. Jadi ya aman. Ya uslah aman, walaupun memang ketika misal ada kru kami yang keluar masuk, kan kadang ada mungkin mau beli makan, ambil makan atau apa, ya rada di tatanannya gitu ya. Ini sih apa? Ya kayak agak dipala, agak di apa gitu-gitu. Terus ya itu yang aku bilang warga rese ya. Karena sebenarnya kalau soal perizinan dan segala macam itu kami udah lengkap ya. Dari RT, RW, Polres, sampai paguyuban apa segala macam itu kita udah melalui prosedural dan biaya-biaya yang mereka, karena kan kami kayak pakai jalanan buat parkir apa segala macam, jadi kami ngeluarin biaya itu juga buat ibaratnya kayak ya uang kebersihan. Lalala gitu-gitu. Cuma ya gitu-gitulah. Oh ya ada ya masih kayak gitu ya. Padahal itu di luar ekspektasi tim ya. Iyalah, terus kayak apa sih sebelah ada yang meninggal itu
out of the box banget. Nah, dan satu lagi karena itu film horor, kan aku harus ada adegan teriak-teriak. Iya, maksudnya ada hantu teriak kan ya wajar ya. Terus sama orang lokasi dan sama produser. Aku rasa bayang aku. Maksud kayak Za ini udah boleh nih kita tetap syuting. Tapi jangan ada teriak gimana? Waduh, bengoknya dubbing. Kayak ya, aku tak mikir ya. Oke, gini wes. Tak nego wes. Aku ada teriak tapi sekali aja. Anggap aja itu kayak ya wes lewat gitu ya. Kayak aku waktu itu pas ada mau adegan itu kayak please guys, ini kita cuma bisa teriak cuma sekali. Jadi tolong dimaksimalkan dengan baik. Aku bilang sama aktor aku juga, ini kita cuma punya sekali toh ya. Tolong ya please ya, langsung oke ya gitu. Biar nggak dari take gitu. Sebenarnya kan harusnya kayak teriak yang histeris kan. Yang agak panjang gitu. Sudah nggak bisa, jadi ya udah teriak sekali aja. Ya wes, akhirnya sekali toh. Akhirnya itulah kompromi yang harus dilakukan. Nggak retake mas? Ya alhamdulillah nggak. Itu aktornya cowok cewek? Cewek. Wah, cewek kan bengok pinter. King ya kan. Kandani ya. Selam bengok dewe kok. Ternyata juga ya Mas ya. Pelik juga ya Mas ya prosesnya ya. Ya itu kalau pas yang di Mahum film pendek itu kan itu filenya korup. Enggak, itu korupnya tuh karena emang memorinya atau emang ada sesuatu? Kalau akhirnya kami coba telusuri itu karena begitu kamera misalnya habis record mati lagi. Memory cardnya buru-buru diambil. Nah setelah kami pelajari sebenarnya ketika kamera mati itu dia masih mencoba proses kayak nulis di memorinya. Jadi bagusnya biarkan dulu semenit lah. Baru memori ambil. Jadi makanya setelah itu kalau ada backup file atau apa jangan buru-buru kayak udah matiin kamera, tenangin dulu semenit baru ambil. Dan itu prosesnya nggak usah buru-buru, kayak guduk-guduk lari-lari nggak usah. Kita boleh ya, maksudnya syuting kadang kan memang butuh waktu cepet segala macam. Tapi kalau urusan sama file itu rentan. Nah kalau kita mau buru-buru filenya ambiar ya sama aja buat apa kita syuting. Benar. Jadi mana rata di syuting. Udah gitu terus kita harus backup filenya berkali-kali banyak. Kalau bisa sih lebih dari satu sumber ya. Misal satu ke hard disk, satu ke laptop atau ada 2 hard disk. Jadi ada backupnya. Itu manajemen perfilan. Terus ketika backup pun kita harus cek filenya kebuka apa enggak, ke play suaranya apa enggak. Kadang mungkin ada suaranya nggak ada videonya. Atau semacamnya size-nya. Medeni meneh kuwi ana suaranya ada videone. Horor. Gitu. Terus dari panjenengan bikin film Makmum yang versi pendek itu bisa direspon untuk dibikin film besar itu gimana ceritanya Mas Risa?